Halo, berikut merupakan video profil program penelitian dengan skema penelitian pasca sarjana, penelitian tesis magister atau PPS PTM. Judul penelitian ini adalah pengaruh environmental, social and governance terhadap kinerja dan nilai perusahaan, komparasi perusahaan consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals. Penelitian ini diketuai oleh Profesor Inyoman Gede Ustriana dengan anggota dosen Dr. Gede Mekse Kori Arisena dan anggota non-dosen Inyoman Ayu Prapti Rahayu SP. Penelitian dilaksanakan Universitas Udayana pada tahun 2025. Kami mengucapkan terima kasih kepada DPPM Kemendikti Saintek selaku pemberi dana penelitian sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan baik. Adapun latar belakang penelitian berangkat dari isu ketahanan pangan di Indonesia yang mendorong perlunya pengembangan sistem pangan berkelanjutan melalui hilirisasi produk pertanian secara makro sebagai bagian dari target Indonesia Emas 2045. Dua sektor yang berperan penting dalam hilirisasi dan pemenuhan kebutuhan primer serta sekunder masyarakat adalah sektor consumer non-cyclicals dan consumer cyclicals. Sehingga kedua sektor ini membutuhkan pendekatan bisnis yang lebih bertanggung jawab melalui pendekatan ESG untuk meningkatkan keberlanjutan, kinerja, dan nilai perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis karakteristik perusahaan, nilai ESG, kinerja perusahaan, nilai perusahaan, serta bagaimana pengaruh ESG terhadap kinerja dan nilai perusahaan pada kedua sektor yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, kebaruan dari penelitian ini terletak pada pendekatan komparatif ESG antar sektor yang sebelumnya belum pernah dilakukan di Indonesia. Dengan penerapan model ESG yang bersifat holistik, dengan mencakup aspek lingkungan, sosial, dan tata kelola yang relevan dengan tantangan ketahanan pangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor consumer non-cyclicals memiliki karakteristik yang lebih stabil karena berfokus pada kebutuhan pokok dan cakupan pasar yang lebih luas. Sementara sektor consumer cyclicals bersifat lebih dinamis dan sangat dipengaruhi kondisi ekonomi dalam negeri. Berdasarkan pengungkapan GRI Standards, nilai ESG pada sektor consumer non-cyclicals ternyata lebih besar dibandingkan dengan sektor consumer cyclicals, di mana nilai ESG di kedua sektor didominasi oleh nilai pengungkapan tata kelola perusahaan. Dari segi kinerja perusahaan, sektor consumer non-cyclicals juga menunjukkan efisiensi operasional yang lebih baik berdasarkan nilai ROA. Kemudian tingkat pengembalian ekuitas yang lebih tinggi berdasarkan nilai ROE, serta pergantian karyawan yang lebih rendah berdasarkan nilai employee turnover dibandingkan dengan sektor consumer cyclicals. Kemudian dari segi nilai perusahaan, sektor consumer non-cyclicals juga memiliki nilai yang dominan lebih tinggi. Hal ini tercermin dari grafik nilai PER, PBV, dan Robinsky berikut. Namun, analisis GSCA menunjukkan bahwa ESG ternyata tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja maupun nilai perusahaan pada kedua sektor. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan di kedua sektor masih perlu meningkatkan kualitas dan strategi penerapan ESG agar benar-benar bisa berkontribusi terhadap daya saing dan keberlanjutan jangka panjang. Nah, secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sektor consumer non-cyclicals merupakan pilihan investasi yang lebih strategis untuk mendukung ketahanan pangan karena terbukti secara karakteristik lebih stabil, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan pokok dibandingkan dengan sektor consumer cyclicals yang lebih fluktuatif. Sebagai luaran tambahan, hasil penelitian ini telah didiseminasikan pada ICAS Universitas Diponegoro 2025 dan Senastek 12 Universitas Udayana 2025. Berikut adalah dokumentasi kegiatannya. Kemudian, sebagai luaran wajib saat ini hasil penelitian telah disubmit dalam bentuk artikel jurnal Sinta 2 pada Jurnal Agri Socionomics Universitas Diponegoro dan masih dalam proses revisi. Demikian hasil dan luaran penelitian yang dapat disampaikan. Semoga penelitian ini dapat memperkuat kontribusi hilirisasi pertanian dari segi makroekonomi terhadap pembangunan ekonomi berkelanjutan dan ketahanan pangan nasional.